Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Bapak berharap dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kabar kita baik-baik saja ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, namun sebelumnya kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa mengubahkan hati dan pikiran kami untuk lebih dekat dan lebih serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dengarlah seruan doa kami ya Tuhan, sebab kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, jadi tema dari devosi kita pada pagi hari ini yaitu mengampuni, atau tema besarnya itu diampuni untuk mengampuni. Diampuni untuk mengampuni. Ya benar ya, diampuni untuk mengampuni. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat kembali, tentunya tema ini sudah sangat sering ya dibahas ya di dalam kebaktian, di dalam devosi-devosi, ataupun di ibadah-ibadah lainnya. Tentunya hal pengampunan sudah sangat sering kita dengar ya. Namun pertanyaannya di sini, apakah kita sudah melakukan apa yang sudah kita dengarkan tersebut? Nah, itu yang menjadi pergumulan bagi setiap kita. Sebab mengampuni itu kedengarannya mudah, tapi waktu dilakukan tidak semudah waktu kita mendengarkannya. Nah, untuk itu marilah kita mendengarkan firman hari ini supaya menguatkan kita untuk lebih berani lagi dan lebih memiliki hati untuk mengampuni sesama kita. Nah, jadi mari kita mulai. Nah, jadi setiap kita tentunya memiliki pengalaman konflik dengan orang lain. Nah, konflik itu biasanya membuat kita kadang-kadang benci dengan orang tersebut, sehingga sukar bagi kita untuk mengampuninya. Nah, inilah menjadi pergumulan kita di setiap hari. Mungkin kalau ditanyakan sekarang, mungkin jawaban kita adalah saya sudah mengampuni orang tersebut. Jika ditanyakan kita apakah sudah mengampuni orang yang bersalah pada kita, tentunya kita menjawab saya sudah mengampuninya. Namun, ada pertanyaan penting dari pertanyaan tersebut. Sudahkah kita mengampuni orang tersebut dengan setulus hati kita? Atau justru kita hanya berkata mengampuni hanya sekedar perkataan, tetapi di dalam hati kita yang terdalam masih terdapat kebencian terhadap orang tersebut. Nah, itu ya, inilah yang menjadi pergumulan kita. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah forgive but not forget. Gitu ya, forgive but not forget. Nah, kalau kita telusuri atau telaah kata-kata tersebut, itu jelas salah ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita kalau kita masih terus mengingat-ingat kesalahan orang tersebut kepada kita? Nah, coba kita logikakan. Kita berkata bahwa saya sudah mengampuni si A, tapi setiap hari kita masih mengingat dan mengingat kesalahan orang tersebut. Nah, itu tentunya sulit ya dibilang sebagai pengampunan yang sejati kalau kita masih sering mengingat-ingat kesalahan orang tersebut di dalam hidup kita. Nah, itu ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, nah, pada dasarnya mengampuni itu bukanlah suatu pilihan. Ingat ya, mengampuni bukanlah suatu pilihan, melainkan perintah. Ingat ya, itu perlu digarisbawahi. Pengampunan merupakan perintah dan bukan pilihan. Nah, jikalau kita melanggar perintah tersebut, secara otomatis kita melanggar peraturan Allah dan berdosa di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, mengampunan atau mengampuni merupakan kewajiban bagi setiap kita sebagai umatnya, itu ya. Nah, bahkan perintah untuk mengampuni itu sering kita dengar di dalam doa Bapa kami ya. Nah, itu bunyinya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini sering kita ucapkan ya ketika membacakan atau mengucapkan doa Bapa kami. Namun mungkin masih sulit bagi kita untuk melakukannya. Biarlah setiap kali kita membacakan atau mengucapkan doa Bapa kami, kita juga memiliki hati yang tergerak untuk melakukannya dan bukan hanya mengatakannya saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kenapa sih kita harus mengampuni? Nah, jawabannya adalah karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan kita. Nah, sama halnya ketika ada yang menanyakan, mengapa kita harus melayani? Jawabannya sama. Karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan kita. Gitu ya.
Jadi saya teringat satu ayat, ini satu ayat yang paling menyentuh bagi saya mengenai pengampunan. Nah, mari kita buka di Lukas 23 ayat 34. Nah, bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Kalian juga boleh baca di tempat kalian masing-masing. Nah, bunyinya demikian. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, kalau kita melihat ayat ini, kalau misalnya kita renungkan secara mendalam, sebenarnya nggak mungkin manusia itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, coba kita pikirkan, tidak mungkin kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Tentunya segala sesuatu yang kita perbuat itu ada tujuannya dan itu berasal dari hati kita untuk melakukannya. Nah, di sini sebenarnya Allah bukan bermaksud atau Yesus bukan bermaksud berbohong kepada Bapa ya, tapi di sini karena kasih Yesus kepada kita, karena kasih yang begitu besar, Dia rela membela kita dengan berkata demikian. Ini tadi, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bahkan pengampunan itu puncaknya ketika Yesus berada di kayu salib. Nah, kira-kira ada nggak di antara kita yang mau mengampuni kesalahan orang lain sampai mengorbankan nyawa kita? Tentunya tidak ada ya. Nah, itulah mengapa kita harus meneladani Yesus sebagai teladan yang baik dalam hal pengampunan. Nah, kita bisa belajar dari Yesus untuk mulai mau mengampuni kesalahan orang bagi kita gitu ya. Nah, mungkin kalian juga akan bertanya-tanya, mau sampai kapan saya harus mengampuni orang lain, Pak? Kesabaran itu kan ada batasnya. Nah, marilah kita baca Alkitab supaya iman kita semakin dikuatkan. Nah, jadi berapa kali kita harus mengampuni? Mari kita baca kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku akan mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, demikian firman Tuhan. Nah, ini sebenarnya bukan berarti kita harus mengampuni sebanyak yang ini ya, 70 kali 70 kali ya. Tidak, di sini Tuhan mau menekankan bahwa kita harus mengampuni setiap kali orang bersalah kepada kita. Nah, ini sudah ditekankan Yesus di dalam ini ya, perumpamaan tentang pengampunan. Nanti kalian bisa baca di kitab Matius pasal yang ke-18. Nah, jadi pengampunan itu adalah suatu hal yang harus kita kerjakan, gitu ya, bukan suatu pilihan. Nah, jadi hari ini kita diingatkan kembali untuk mulai mau dan mulai tergerak untuk mengampuni sesama kita, dan bukan hanya sekedar mengampuni lewat perkataan, tetapi lewat tindakan dan melalui hati kita yang tulus. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri devosi pada pagi hari ini, Bapak meminta setiap dari kita coba renungkan satu nama atau beberapa nama yang menurut kalian mungkin sampai kini kalian masih sulit mengampuni kesalahannya bagi kalian. Gitu ya, mungkin ada kesalahan yang sulit sekali untuk kalian ampuni. Coba ingat-ingat lagi, kemudian ingat nama tersebut. Nah, nanti waktu Bapak pimpin doa, kalian juga berdoa buat nama orang yang sudah kalian ingat itu. Biarlah melalui doa ini Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, sudah diingat namanya. Nah, bukan berarti Bapak mengajak untuk mengingat kesalahannya, tapi kita untuk berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Itu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa sebenarnya mengampuni bukanlah suatu pilihan di dalam hidup kami, melainkan suatu perintah dan keharusan yang harus kami kerjakan. Biarlah setiap orang yang pernah bersalah kepada kami dapat mengampuninya melalui hati yang paling dalam dan hati yang tulus, melalui kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami masing-masing dan bukan hanya sekedar pengetahuan saja di dalam pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan juga memulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati kami, memberkati guru-guru kami, sehingga melalui pengajarannya kami dapat belajar banyak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kesalahan kami, dan kami berdoa di dalam anak-Mu,
Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, jadi demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi aplikasi yang benar-benar real di dalam kehidupan kita dan bukan hanya sebatas kognitif saja. Nah, Bapak punya satu pantun bagi kita. Nah, biarlah pantun ini juga menguatkan kita ya. Nah, pagi-pagi makan nasi, nasinya dicampur terasi. Jangan malas untuk mengampuni, meski terasa berat di hati. Demikian firman Tuhan. Selamat belajar. Shalom.